Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sobat sekalian budiman, kembali lagi di channel Putra Jogja. Kali ini saya ingin membawakan kisah islami inspiratif dengan judul Seorang Kakek dan Pohon Pepaya. Ya, sobat sekalian budiman, dari kisah ini diceritakanlah oleh seorang kakek tua. Suatu ketika dia mempunyai kebun pepaya yang lumayan banyak. Bisa dikatakan 10-50 pohon di dalam kebunnya. Saatnya kakek tua tadi untuk memanen pepayanya. Namun apa yang terjadi ketika kakek tadi ingin memanen pepayanya, dia kaget. Karena ketika dia melihat beberapa pohon, ternyata banyak sudah pepaya yang tidak ada. Bahkan hanya tinggal tersisa satu buah saja dalam pohonnya. Sejenak kakek tadi termenung, sedih dan bingung. Kemudian kakek tadi menuju suatu tempat yang agak teduh di bawah pohon yang rindang, dan dia sambil berpikir. Tak lama kemudian datanglah istrinya dan bertanya kepada kakek tadi, "Wahai suamiku, apa yang terjadi kepada engkau sehingga engkau terlihat sangat murung dan sedih?" Kemudian jawab sang kakek, "Aku tidak apa-apa, ibu. Justru aku sangat sedih." "Mengapa sedih, wahai suamiku?" tanya kembali sang istri. Betapa susahnya seorang pencuri. Betapa susahnya dia ingin mendapatkan sesuatu. Dia harus berdiam-diam, mengendap-endap, meluangkan waktu malam-malam saat orang tidur lelap. Dia berusaha untuk mengambil salah satu, bahkan lebih dari 2 ataupun 10 dari pepaya kita. Betapa susahnya dia memanjat untuk mengambil. Padahal jikalau dia ingin meminta, insya Allah akan aku kasih. Sejenak sang istri pun terheran. Mengapa suaminya justru kasihan sama seorang pencuri? Padahal jelas-jelas seorang pencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh agama. Namun sang kakek mempunyai tujuan, mempunyai maksud tertentu yang tidak diketahui oleh istrinya. Keesokan harinya, dia berpikir, bagaimana supaya sang pencuri tadi tidak susah kembali untuk mengambil buah pepayanya. Dia meminjam kepada tetangganya sebuah tangga. Kemudian ditaruhnya lah tangga tadi di salah satu pohon pepayanya. Kemudian dia berpikir, bahkan terucap dalam lisannya, mudah-mudahan dengan aku sediakan tangga, sang pencuri tidak lagi kesusahan dalam mengambil pepayaku. Berganti hari, dan ternyata dia mengunjungi kebunnya lagi. Dan apa terjadi? Kakek tadi heran, bahkan keheranan. Tidak ada satupun pohon pepayanya yang hilang buahnya. Dia hitung satu persatu, ternyata masih sama dengan kemarin. Kemudian dia tunggu lagi hari berikutnya. Paginya lagi ternyata masih utuh. Tidak ada lagi yang berkurang. Sejenak kakek tadi berpikir, apa yang terjadi kepada sang pencuri? Apakah dia sakit? Apakah dia tidak enak badan sehingga dia tidak sempat untuk mengambil kembali buah-buah pepayaku? Tak lama dia berkata, tiba-tiba dari kejauhan datang seorang pemuda dengan membawa 2 tentengan buah pepaya yang lumayan isinya dalam tentengan tadi. Bisa dikatakan 5-10 buah pepaya. Lalu kemudian pemuda tadi sampai di depan pintu rumah kakek tadi dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," dijawab oleh sang kakek.
Siapakah engkau, wahai pemuda? Apa tujuan engkau ke sini? Maafkan saya, Bapak tua. Bolehkah saya untuk masuk ke dalam rumahmu? Ya, silakan. Kemudian pemuda tadi masuk, duduk dalam ruang tamu, dan bercakap-cakap dengan sang kakek. Menit, jam, tak terasa. Kemudian sang pemuda tadi mengatakan tujuan alasan dia datang ke rumah kakek tadi. Wahai Bapak tua, maafkanlah saya. Saya datang ke sini untuk mengembalikan buah-buah pepaya yang pernah aku ambil di pohonmu. Sekilas raut wajah sang kakek tua tadi bercampur keheranan dan tertegun. Bahwasannya sang pencuri datang sendiri untuk mengakui perbuatannya. Kemudian sang kakek bertanya, ngomong-ngomong, mengapa engkau tidak mengambil kembali buah pepayaku? Padahal saat itu sudah aku siapkan tangga di bawah pohon pepaya. Ya betul, wahai Bapak tua. Sebetulnya saat itu saya ingin kembali lagi untuk mengambil buah pepaya engkau. Namun aku berpikir dalam hati, betapa baiknya sang pemilik pohon pepaya ini, yang begitu baiknya untuk menyiapkan tangga untukku. Padahal jelas-jelas aku ini berbuat yang tidak baik. Seketika itu saya tersadar, wahai Bapak tua, bahwa saya memang saya telah berdosa, telah mencuri pepaya milikmu. Untuk itu saya memutuskan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan saya. Dan kali ini saya datang untuk mengembalikan semampu saya buah yang sudah saya ambil saat itu. Kemudian raut wajah sang kakek tersenyum, bahagia, bangga, salut kepada pemuda tadi, yang begitu dengan semangatnya, begitu dengan sikap kesatrianya dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Sobat sekalian yang budiman, dari kisah yang pendek ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya sikap jujur, sikap bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan adalah salah satu sifat dari seorang ksatria yang berani mengakui kesalahannya, yang berani mengakui atau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan atau dikerjakan kepada orang lain. Salah satunya yaitu perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan kisah yang pendek ini dapat menambah kita pengetahuan dan wawasan. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.